Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini untuk membahas dan mendiskusikan peningkatan kualitas praktik pembelajaran di satuan pendidikan kita. Berdasarkan rapor mutu pendidikan di sekolah kita, pendidikan kita yang paling menurun adalah kualitas pembelajaran dibanding di tahun sebelumnya, di mana pada kualitas pembelajaran ini yang turun yaitu mengenai manajemen kelas, layanan psikologi, dan metode pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi, kehadiran kita pada pagi hari ini untuk mendiskusikannya dan menemukan solusinya bersama-sama. Yang pertama yaitu mengenai manajemen kelas, yang berarti disiplin positif di dalam kelas menurun. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana pendapat para Bapak Ibu agar disiplin positif tersebut dapat kita tingkatkan di dalam kelas? Ya, silakan Bu Taswid. Kalau menurut saya kan Bu, tadi kan mengenai rapor pendidikan kita itu disiplin positif. Nah kalau menurut saya itu kesepakatan kelas lah yang perlu ditingkatkan. Seperti itu. Ya, terima kasih atas jawaban Ibu Taswid. Jawaban yang diberikan sudah tepat sekali. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Setuju Bu. Terima kasih. Memang tepat sekali jawaban yang dibuat tadi. Kita sangat penting membuat kesepakatan kelas dalam modul ajar ataupun RPP untuk kita laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu mengenai memberikan layanan psikologi, yang berarti memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, apa itu layanan bimbingan konseling dan kepada siapa diberikan layanan bimbingan konseling? Izin menjawab Bu. Ya, silakan Pak. Nah, jadi menurut saya layanan bimbingan dan konseling itu dilakukan oleh guru yang ditujukan kepada peserta didik yang memiliki masalah agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sekian Bu. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jawaban yang Bapak berikan memang benar. Namun perlu saya tegaskan bahwa seringkali kita beranggapan bahwa layanan bimbingan konseling hanya ditujukan kepada peserta didik yang bermasalah. Namun pada dasarnya setiap peserta didik membutuhkan layanan bimbingan dan konseling untuk perkembangan yang optimal dan kemandirian pada peserta didik. Yang berarti setiap peserta didik berhak mendapatkannya, dan kita sebagai pendidik harus mampu memberikan layanan tersebut agar peserta didik dapat berkembang secara optimal dan memiliki kepribadian yang baik ke depannya. Yang ketiga, itu tadi metode pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, yang berarti bagaimana cara Bapak Ibu mengajar di kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, metode pembelajaran yang baik itu bagaimana? Izin Bu menjawab. Ya, silakan Bu. Menurut pendapat saya, metode pembelajaran yang baik itu dilakukan yaitu berpusat pada peserta didik dan juga melakukan pembelajaran yang inovatif
kreatif dan aktif. Jadi kita harus melibatkan siswa, bukan berfokus kepada pendidik, tapi berfokus kepada siswa. Demikian Bu, terima kasih. Ya, tepat sekali jawaban yang Ibu berikan. Memang benar, dalam metode pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam melakukan pembelajaran, yaitu harus pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yaitu seperti menggunakan media pembelajaran agar dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membuat pembelajaran di kelas menyenangkan, dan juga dapat melibatkan seluruh peserta didik. Tentu proses pembelajaran di dalam kelas akan lebih aktif. Jadi baik, pembahasan kita mengenai peningkatan kualitas praktik pembelajaran di sekolah kita sudah selesai. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan pada pertemuan kita hari ini, agar hal tersebut saya ingin melaksanakan observasi di setiap kelas, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Namun sebelum pelaksanaan observasi itu, mari kita tentukan dulu jadwal observasi di kelas masing-masing. Selain itu perlu saya sampaikan, sebelum observasi dilakukan, saya meminta Bapak Ibu agar membuat dan menunjukkan RPP ataupun modul ajar yang sesuai dengan yang kita bahas tadi dan kita diskusikan, ya. Jadi untuk sebelum saya tutup pertemuan kita ini, apakah ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Dari paparan Ibu yang tadi tentang observasi, bahwa Ibu katakan kami harus menyediakan modul ajar atau RPP. Nah, yang mau jadi pertanyaan saya, apakah modul ajar atau RPP harus kami upload di aplikasi PNM? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Pertanyaan Ibu cukup bagus. Jadi RPP ataupun modul ajar itu apakah diupload atau tidak di PNM, itu bersifat opsional ataupun pilihan. Jadi kita bisa memilih mengupload atau tidak di dalam PNM. Namun akan lebih baik jika RPP-nya atau modul ajar yang sudah Ibu buat diupload di PNM. Jadi maka itu tergantung kepada Ibu. Namun saya menganjurkan Ibu lebih bagus menguploadnya, ya. Kemudian, namun ketika waktu saya melakukan observasi di dalam kelas, para ibu, bapak ibu harus menunjukkan RPP ataupun modul ajar terlebih dahulu kepada saya, ya, sebelum kita melakukan observasi tadi, ya. Apakah masih ada lagi? Sedikit lagi, Bu. Ya. Tadi kita sudah menyepakati membuat kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas ini yang sudah kita sepakati harus dituangkan nanti di dalam RPP, Bu? Ya, terima kasih. Ya, perlu kita lebih perjelas, ya. Karena tadi kesepakatan kelas termasuk salah satu kegiatan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi kesepakatan kelas itu harus dibuat di dalam modul ajar, tepatnya pada kegiatan awal, ya, pada kegiatan awal, supaya kegiatan kita bisa berlangsung dengan tertib selama proses pembelajaran. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kesepakatan kelas harus tercantum di dalam
RPP-nya atau modul ajarnya tepatnya di kegiatan awal. Ya Bapak Ibu ya. Sedikit lagi Bu, ya, tadi kita penjadwalan Ibu belum menyampaikan jadwal kita untuk observasi Bu. Ya, terima kasih. Oke. Untuk jadwal observasi, ya, untuk jadwal observasi kelas 1, 2, dan 3 pelaksanaan observasinya berlangsung pada tanggal 7 Maret. Ya. Kelas 4, 5, 6 berlangsung observasinya 8 Maret. Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah Bu. Jadi marilah kita sama-sama melaksanakan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu yang bertanya, baiklah, saya tutup pertemuan kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian. Semoga pertemuan kita memiliki makna yang baik dan membawa perubahan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di satuan pendidikan kita. Sekian dan terima kasih. Saya menunggu Bapak Ibu ya untuk menunjukkan RPP atau modul ajarnya sebelum kita melaksanakan observasi. Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ada yang perlu Bu? Iya, ini Bu, saya sudah membuat RPP yang sudah kita mau diobservasi nanti Bu. Saya ingin melihat sama Ibu, apakah sudah sesuai Bu? Materi Ibu tentang apa ini Bu? Tentang bangun ruang Bu. Oh iya. Jadi Ibu sudah memuat kesepakatan kelas? Iya Bu, sudah saya buat di awal pembelajaran itu untuk terlebih dahulu menyepakati kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi apanya Bu? Medianya sudah ada? Sudah Bu, ini Bu. Ini media saya Bu, dan ini Bu. Iya ya. Iya. Ya, tentang ruangnya Bu ya. Iya Bu. Iya. Kemudian lembar kerja siswa kita sudah disiapkan Bu? Sudah Bu, ini lembar siswa. Nah, ini LK-nya Bu. Ini lembar kerja siswa. Ini sudah saya buat per siswa supaya tidak mengganggu dengan temannya, lebih maksimal dia mengerjakan. Dan harus seperti itu ya. Jadi ini semua sudah memenuhi syarat seperti yang sudah kita diskusikan ya. Berarti semoga terlaksana dengan baik di kelas nanti ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Permisi Bu. Ya, belum masuk Bu. Ada yang bisa. Nih Bu, tadi kan kata Ibu di paparan Ibu bahwasanya lebih baik kita mengupload modul ajar atau RPP di aplikasi PNM. Nah, ini saya sudah mengupload modul ajar saya Bu. Tetapi kendala saya tidak bisa menguploadnya. Di ini kenapa ya Bu? Oh, jadi Ibu nggak bisa mengupload. Iya Bu. Ya, bagaimana kira-kira itu menurun bisa menjelaskan? Iya sedikit Bu. Emang berapa megabyte Pak Ibu? Ya bertepatan modul ajar saya 30 megabyte. Oh, pantas Bu, nggak bisa masuk akun Ibu. Karena kenapa Bu? Yang bisa masuk ke PMN itu hanya 10 megabyte. Jadi harus Ibu kompres dulu dia. Harus bisa Ibu kompres dulu baru bisa masuk. Nanti mutul juga itu nanti Bu ya. Kompres dulu dia, kalau bisa di bawah 10 baru nanti tayang itu masuk dulu. Oh, jadi bagaimana Bu sudah bisa memahami di mana kelemahan yang tadi saya tidak bisa mengupload? Sudah. Tapi modul ajar Ibu harus dibawa 10 MB atau maksimal 10. Nah, seperti itu lanjutkan. Sudah puas? Sudah dengan jawaban Bu tadi? Selamat pagi semuanya. Semangat ya. Tadi kita sudah belajar dari pagi ya kan anak-anak kan?
pembelajaran kita itu tentang matematika. Nah, sebelum kita belajar matematika, terlebih dulu kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Karena kenapa? Supaya kita lebih efektif supaya dalam pembelajaran. Karena saya lihat masih ada dari antara kalian itu yang suka menjahili temannya saat belajar. Nah, sebelum itu kita buat dulu kesepakatan kelas kita. Ya? Baik. Coba apalah kira-kira kesepakatan kelas kita? Apa coba kira-kira, ayo? Tidak ribut di kelas. Dari sini bagaimana? Tidak ribut di kelas. Tidak ribut di kelas. Nah, sekarang saya kasih waktu 1 menit. Isi dulu satu orang kesepakatan kelas yang akan kita sepakati nanti. Ya? Paham? Waktu 1 menit. Isi cepat-cepat. Oke? Ayo. Ayo. Oh, gak ada sama kau. Belum ada sama kalian. Cepatlah. Bisa hanya 1 perwakilan dari setiap kelompok, ya. Ayo. Iya, 1 aja dulu, 1. Ayo. Manalah yang paling penting? Udah? Oke. Hasilnya ditempelkan di sana ya, nanti kita baca sama-sama. Kesepakatan kelasnya ya. Ayo, yang sudah siap tempelkan di sini. Ayo, hitung mulai. Ayo cepat. Ayo. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Materi kita hari ini adalah tentang bangun ruang. Kita main tebak-tebakan dulu. Ya, Ibu panggil dulu 1 dari kelompok A. Maju ke depan. Ayo. Ayo. Raba dulu, jangan lihat, terus sebutkan namanya, baru angkat, ya. Ayo. Apa namanya? Belum. Coba angkat. Benar? Ini apa? Ini apa? Jangan terus di kau. Sini, jangan terus di kau. Tadi dia pegang ini apa? Ternyata dia salah. Ini apa? Kubus, ya kan? Nah, lihat dulu kubus ini. Apakah ini dibatasi dengan bangun datar? Ya. Copot dulu ya, bisa dicopot. Ini bangun datar apa? Persegi. Nah, ada berapa bangun datar yang membatasi dia? Coba tunjukkan yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ada 6 bangun datar. Oke, baik. Dari kelompok yang ini, ayo maju. Maju bintang. Kamu raba barangnya baru sebutkan bangun apa dia. Ayo. Sekarang. Bola. Iya, ini apa? Bola. Ini karena itu tidak termasuk
yuk maju ke depan. Ayo. Iya Bu, ada apa Bu? Ya, silakan duduk Bu. Nah, tadi kita sudah mengadakan observasi pembelajaran di kelas Ibu, dan menurut yang sudah kita sepakati, sudah saya lihat Ibu sudah melaksanakannya, di mana sudah ada kesepakatan kelas. Kemudian dalam kegiatan itu juga sudah Ibu laksanakan, yaitu melibatkan siswa melalui penggunaan media. Jadi menurut pengamatan saya, siswa itu terlibat dan siswa tidak ada yang berdiam diri, semua aktif. Jadi mereka sangat respon dan mereka itu sangat senang dalam kegiatan pembelajaran yang telah dibuat oleh Ibu. Jadi untuk selanjutnya saya minta supaya Ibu lebih meningkatkan lagi ke depannya pembelajaran di kelas, supaya kualitas pembelajaran kita semakin meningkat ke depannya. Seperti itu saran dari saya. Baik Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya akan lebih aktif lagi, lebih berinovasi lagi untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi buat anak didik kami. Terima kasih.